Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, teman-teman soleh dan soleha? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan membaca kisah kita yang kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan Jazirah Arab. Teman-teman soleh solihah, sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah yang subur, tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Namun masih ada tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan berjumlah sekitar 10 sampai 12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir, suhu udaranya sangat panas. Karenanya, penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Teman-teman soleh solihah, adik-adik tersayang, apakah kalian mau berkenalan lebih jauh dengan penduduk Arab? Yuk, mari kita simak lagi ya. Nah, jadi di Arab itu ada hewan unta ya. Hewan khas Arab itu unta. Jadi unta itu adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Masya Allah. Sekali minum, unta dapat meneguk air sebanyak 120 liter. Walaupun pelan, jika dipacu unta dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari. Unta mau melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengumbahnya menjadi susu bermutu tinggi yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Masya Allah. Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, kulitnya dapat menjadi aneka alat, mulai dari sandal sampai atap dan perisai perang. Air seninya menjadi sampo pencuci rambut. Kukunya dibakar dan diulek menjadi tepung obat, luka atau adonan kue. Kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir. Masya Allah, banyak sekali yang manfaat dari unta ini. Mulai bisa dijadikan kendaraan, dimakan, sampai bisa dijadikan obat. Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah ini. Yuk kita lanjut lagi ya membacanya. Nah, kita masuk ke suku Arab, yaitu suku Badui. Teman-teman soleh solihah, adik-adik tersayang, suku Badui adalah suku asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang tapi kekar, cekatan dan kuat. Menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Badui akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang-orang Badui terkenal ramah, senang memberi dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Badui juga sangat mengagumi keindahan syair.
Jiwa orang-orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana majikan, mana bawahan. Adik-adik tersayang, teman solih-solihah, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammadlah, orang-orang Badui dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tertarik mendengar kisahnya? Mari kita simak lagi ya. Keberanian Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Adik-adik tersayang, teman-teman solih-solihah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya. Pada saat yang tepat, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil dengan membawa kapak yang besar dan tajam. Untuk apa ya? Di dalam kuil banyak sekali makanan untuk persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung memang tidak bisa makan. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia yang sekarang ini adalah Irak. Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung di dalam kuil kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. "Siapa yang telah menganiaya tuan-tuan kita?" teriak Namrud sangat marah. "Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal." "Hamba tahu ini pasti perbuatan Ibrahim," kata salah seorang penduduk. "Panggil dia sekarang juga." Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Derap langkah mereka terdengar riuh. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. "Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan tuhan-tuhan kami?" tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum tenang. "Bukan," jawabnya singkat. "Coba lihat, bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya," lanjut Nabi Ibrahim. "Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun," kata hakim tegas. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum lagi. "Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya?" ujarnya pelan. Semua orang terpana dengan mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu pelan tetapi amat mengagetkan. "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian?" "Diam!" bentak Raja Namrud tidak tahan mendengar kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. "Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim," perintahnya kemudian. Tidak berapa lama kemudian, kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu api berkobar-kobar, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam." Surat Al-Anbiya
ayat 2169. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman kisah kita. Masih penasaran kan dengan kisah yang lainnya? Ikuti terus channel saya. Yang belum subscribe, subscribe channel saya. Like, comment, and share. Jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, terutama bagi diri saya sendiri. Baik, demikianlah teman-teman, soleh-soleha, adik-adikku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.